I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin observasi lapangan dari 3 orang dengan dialek yang berbeda, dengan profesi yang berbeda, dan bahasa ibu yang berbeda. Satu kata, banyak bunyi. Selamat datang di Indonesia, negeri 1000 bahasa, sejuta dialek. Sahabat, aku punya kuis buat kalian. Coba sebut kata air. Udah? Nah, ternyata cara kamu ngomong barusan bisa beda banget sama orang lain di daerah lain. Sahabat, pernah nggak sih kalian bingung gara-gara satu kata tapi bunyinya beda-beda? Aku pernah, waktu minta air ke temen dari daerah lain, dia jawabnya air. Aku makin bingung, ini mau minum atau mau naik pesawat ya? Nah, daripada bingung, yuk kita cari tahu bareng-bareng tentang perbedaan dialek daerah dengan profesi yang berbeda. Mas, namanya siapa? Namanya Pak Ijo. Umur berapa, Mas? Umurnya 40 ya. Asal mana? Asal Jawa Timur. Jawa Malang. Mas, kalau misalkan ada yang dulu itu Mas jawabnya kayak gimana? Arep tuku bakso bungkus apa di mangkok. Terus kalau misalkan nawarin ke pembelinya gitu, mau pakai sambal atau mau pakai cuka, gimana? Baksonya itu dibeli apa di sausi sambel. Mas, jualan bakso udah berapa? Ya lumayan, ada 5 tahun lah. 5 tahun lah. Terima kasih, Mas. Oke, sami-sami. Jadi hari ini kita akan mewawancarai seorang supir. Ikuti terus ya teman-teman. Bang, kalau semisal penumpang mau turun biasanya bilang apa? Biasanya kiri bang, mau turun di pasar. Terus kalau semisal enggak jadi naik itu gimana bang? Oh mereka biasanya kagak bang, nggak ada yang mau jemput. Abang kerja jadi supir udah berapa tahun? Udah 10 tahun gue jadi supir. Oh ya udah dah, makasih ya bang. Iya dah Neng. Halo Ibu, permisi, mau izin wawancara boleh? Boleh. Izin memperkenalkan diri dulu. Ibu namanya siapa? Saya Anissa, belajarnya pelajaran bahasa. Ini mau tanya, kalau semisal ada anak-anak mau izin permisi ke Ibu, biasanya menggunakan bahasanya seperti apa? Bahasa Sunda teh. Jadi diajarin dulu kan sebelum pembelajaran, karena pelajaran bahasa Sunda. Jadi kita pembiasaan ke anaknya itu pakai bahasa Sunda. Ibu izin permios ke kamar mandi gitu. Ibu izin permios ke jamban gitu pakai bahasa Sunda gitu sih ya. Kalau semisal ada yang izin nggak masuk ke sekolah gimana? Iya, mungkin itu absen ya pagi. Iya, absen. Nanti di absen satu-satu, jika teman-temannya ada yang nggak hadir, nanti saya bertanya gitu ke anak-anaknya, di sana ayeuna saha nu dongkap gitu. Nanti anak-anak yang jawab, ada yang jawab nuju sakit, nuju izin ke mana gitu. Ibu manggil
memanggil ke anak-anak biasanya menggunakan kata nah, anak-anak apa barudak nih kalau bahasa Sunda? Karena pelajaran saya bahasa Sunda ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memanggil anak-anak ujang neng, kalau ke ini barudak gitu. Oh gitu, seperti Ya. itu Ibu. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu mau tanya nama ibu siapa? Nama Nurul Hidayah. Udah berapa lama ibu ngajar di sini? Abdi teh tos kurang lebih 16 tahun ngajar di sini. Suami om ini. Terus kalau misalkan nih ibu ada anak yang izin gak masuk kelas, Ya. gimana biasanya? Biasanya nanti kan biasana izin di grup misal assalamualaikum ibu guru kemudian bikin ayeuna Raisa ini bisa cuma lagi sakit. Terus cara ibu mengajar anak-anak seperti apa bu? Biasa nama ngajarkan bahasa Sunda anak-anak paling anak-anak makanya bahasa Sunda apa sih kepala bisa mastaka bahasa Sunda tangan panangan paling paling itu aja. Oh seperti itu ya bu. Terus misal kalau ada yang izin hutang itu? Anak-anak caranya Iya. paling anak-anak ibu izin saya mau ke kamar mandi izin mau ke kamar mandi. Oh ya ibu, hatur nuhun ibu. Sami-sami. Hai guys, jadi hari ini kita akan mewawancarai seorang ibu-ibu penjual toko kelontong. Ikutin terus ya. Assalamualaikum Bu, boleh ngobrol bentar gak soal warung kelontong Ibu ini? Waalaikumsalam Neng. Boleh aja Neng, mau nanya apa? Udah berapa lama Ibu bukain warung kelontong di sini Bu? Wah, kalau dihitung-hitung mah udah ada kali 10 tahun. Dari anak masih kecil sampai sekarang udah gede. Biasanya barang apa aja yang paling laku di warung ini Bu? Kalau paling laku mah kagak jauh-jauh nih. Sayur, beras, mie instan sama gula. Terus menurut Ibu bukain warung begini ada susahnya nggak Bu? Ya pasti ada Neng. Susahnya kalau harga barang dari grosir pada naik. Kadang pelanggan suka ngeluh kalau harga ikutan naik. Tapi ya namanya usaha, kita jalanin aja. Oh ya udah dah. Terakhir nih Bu, harapan Ibu buat warung ini ke depannya gimana Bu? Harapannya sih warung makin rame, pelanggan pada betah belanja di sini. Kita juga pengen harga barang stabil, biar kagak pusing mikirin modal. Baik Bu, makasih waktunya ya. Semoga warungnya makin lancar. Amin. Makasih juga Neng. Datang aja kalau mau beli apa-apa. Oke sahabat, sekarang kita mau berbagi hasil wawancara tentang perbedaan kosakata dalam dialek Jawa, Betawi, dan Sunda. Jadi, kita udah tanya-tanya langsung nih ke beberapa orang dengan profesi yang berbeda dan dengan bahasa ibu yang berbeda. Meskipun mereka nggak menggunakan bahasa daerah yang full, tapi hasilnya tetap menarik loh. Yuk kita simak. Yang pertama, untuk kata mau. Orang Jawa biasanya bilang arep atau mo. Sedangkan bapak yang dari Betawi ini singkat banget nih, cukup pakai mu untuk kata mau. Biasanya kiri bang, mau turun di pasar. Nah, sekarang kita coba bandingin kata apa. Orang Jawa biasanya ngomongnya pakai o, jadi opo. Kalau orang Betawi, dia lebih suka pakai e, makanya jadi ape. Giliran orang Sunda, beda lagi. Mereka bilang naon. Lucu kan? Padahal maksudnya sama-sama apa, tapi bunyinya bisa beda-beda.
Nah, untuk perbandingan-perbandingan yang lainnya, sahabat bisa lihat di tabel perbandingan ya. Oke sahabat, udah di penghujung vlog nih. Sebagai penutup, dari hasil penelusuran dan analisis wawancara dengan beberapa orang dari latar profesi yang berbeda, terlihat bahwa dialek Jawa, Sunda, dan Betawi memiliki perbedaan yang khas, baik dalam kosakata maupun pengucapannya. Dialek Jawa cenderung menggunakan vokal O, Betawi lebih banyak memakai vokal E, sedangkan Sunda menunjukkan kesantunan dengan pilihan katanya seperti abdi atau mohon. Kesimpulannya, setiap dialek tidak hanya mempresentasikan bahasa, tetapi juga budaya, identitas, dan karakter masyarakatnya. Inilah yang menjadikan bahasa di Indonesia begitu beragam dan kaya. Jadi, jangan heran kalau ketemu kata yang beda tapi artinya sama. Itu justru bikin bahasa kita lebih berwarna. Sekian observasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, namanya juga dialek, beda-beda tipis. Semoga kegiatan ini bisa menambah pemahaman kita tentang ragam bahasa Indonesia dan ragam dialeknya.